Diskusi dan tanya jawab, dan akan bertindak selaku moderator pada diskusi kali ini adalah Bapak Denny Singawirya, Kepala Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan GUN, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sebelumnya kami beritahukan kepada para peserta rapat yang akan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat menggunakan beberapa pilihan fasilitas, yaitu dengan raise hand atau mengangkat tangan, atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom, dan juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui aplikasi Slido dengan alamat tautan sebagaimana tertera pada kolom chat Zoom. Demikian, mohon izin Pak Denny, untuk diskusi dan tanya jawab ini kami berikan alokasi waktu selama 40 menit. Baik, selanjutnya kendali waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Yang kami hormati Bapak Denny Singawirya, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak MC, Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak sekalian, salam sejahtera kita semua. Bapak sekalian yang terhormat, baru saja kita ikuti dari awal ya, alhamdulillah sudah diikuti oleh 400-an orang lebih. Ini menunjukkan minat kita terkait dengan tekad kita bersama untuk bisa mengelola keuangan negara secara lebih baik. Sudah dibuka oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan, Bapak Andin, yang mengapresiasi kepada Bapak Ibu sekalian, serta mengajak, memotivasi bagi tinggal 3 KL lagi yang belum WTP untuk senantiasa memperbaiki pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Sudah dipaparkan pertama oleh Ibu Wiwin terkait selaku yang mewadahi seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban, menyampaikan current issues atau isu-isu terkini terkait proses penyusunan laporan keuangan semester 1 yang akan segera berakhir atau kami tunggu dari Bapak sekalian per 30 Juli. Kemudian disampaikan juga oleh Pak Sudarso terkait proses pelaksanaan anggaran dengan isu terkini karena untuk mendukung anggaran berbasis kinerja, Bapak Ibu sekalian diserahkan tugas untuk bisa memonitor seberapa mampukah Bapak sekalian menghasilkan output. Ya. Cukup banyak tadi outputnya, ada 153.000 lebih output di 19.000 transaksi. Nah itu didorong Bapak sekalian karena itu nanti dikaitkan dengan proses penilaian indikator kinerja pelaksanaan. Kemudian di mana banyak proses dalam memonitor pelaksanaan anggaran terkait spending review pelaksanaan anggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran, dan kajian fiskal regional itu merupakan produk-produk utama dari teman-teman pelaksanaan anggaran. Kemudian Pak Didi Hoirul terkait pelaksanaan pengelolaan rekening dan penerapan kas pada kementerian lembaga, kita diajak untuk bisa selalu memperbaiki karena walaupun Bapak Ibu sekalian sudah WTP ya, dan katakanlah karena yang di WTP itu adalah terkait dengan kewajaran nilai-nilai per pos laporan keuangan di bawah toleransi error, tapi kita diajak untuk semakin ke arah perbaikan, karena ibarat kas itu ibarat dana itu ibarat darah bagi seorang tubuh, tidak elok gitu kalau misalnya walaupun WTP tapi di sana sini berdarah gitu, walaupun tidak sakit tapi kan tidak elok gitu. Jadi kita diarahkan untuk mengelola keuangan, jangan sampai ada penggunaan rekening pribadi untuk sumber-sumber APBN dan non-APBN. Non-APBN adalah barangkali hibah ya yang sangat relevan. Kemudian sadokas tidak sesuai, catatan tidak sesuai dengan fisiknya, sisa kas terlambat store, ataupun penggunaan kas yang tidak dilengkapi dengan tanggung jawab. Sementara dari sisi dan rekonsiliasi kas ini juga sangat penting. Kita diajak untuk karena proses modernisasi terus berlangsung, kami sekelola Bendahara Negara itu, Bapak sekalian akan nanti ditertibkan rekening kas dan pengelolaan kasnya melalui strukturisasi, digitalisasi rekening, serta cashless system. Itu. Kemudian ini PR terbesar juga bagi kita semua, rekan kita dari DJKN, Pak Encep sudah menyampaikan bagaimana proses penilaian kembali BMN, ya dimulai dari 2017, 2018 belum dipercaya BPK diperbaiki oleh rekan-rekan DJKN dan KL juga, Bapak Ibu sekalian, sehingga beliau memaparkan masih ada PR ya terkait tindak lanjut perbaikan. Kembali nilai BMN ini mencapai 945.000 NUP. Nah itu nanti ternyata
Ada BUMN ditemukan sudah mayoritas, 148.000 lebih no. Tetapi barang berlebih, barang tidak ditemukan itu tanggung jawab kita semua untuk bisa menyelesaikannya secara tuntas. Dan kerjasama internal di antara Bapak Ibu sekalian yang mengurusi keuangan, mengurusi BUMN atau aset, serta APIP itu sangat mutlak diperlukan, serta eksternal hubungan Bapak Ibu sekalian dengan DJKN, dengan DJPP, serta BPK selaku auditor eksternal kita. Baiklah, kami buka pertanyaan pertama secara live mungkin ya. Silakan kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena tadi kalau nggak salah ada beberapa metode akan kami ambil secara live dan dari Slido. Ada yang ingin bertanya, Bapak sekalian, kepada sebutkan nama dan instansi dan ditujukan kepada siapa? Baik, kalau tidak ada live, kami ambil dari mana? Itu ya reaksi tadi. Ya lihat prosesnya. Di mana? Mana? Oh, raise hand. Oke, silakan. Silakan Pak Kadiskual. Saya nggak ngeliat ya. Selamat pagi, kami dari Diskual. Saya mewakili Kadiskual untuk memberikan pertanyaan sekaligus solusi terkait dengan proses penyusunan LK ini mungkin ke Ibu Wiwin. Kami mungkin terkendala terkait dengan kewajaran nilai persediaan. Ini terjadi karena proses stock of name yang ada di lingkungan khususnya Angkatan Laut ini membutuhkan waktu lama, bisa sampai lebih kurang 4 bulan ini proses stock of name-nya. Nah, terkait dengan hal tersebut mungkin solusinya seperti apa, karena setiap pemeriksaan kendala-kendala kami di LK Audited tidak bisa melakukan proses stock of name pada saat proses penyusunan LK. Itu yang pertama, mohon izin. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan rekening dan kas. Seperti diketahui bahwa salah satu temuan SPI di LK Kema itu adalah pengelolaan rekening operasional tidak tertib. Terdapat rekening-rekening penampungan di Rukit yang belum masuk dalam laporan keuangan audited dan menjadi koreksi BPKRI pada LK Audited tahun anggaran 2019. Kondisi tersebut terjadi antara lain karena adanya kebijakan manajemen untuk mengklasifikasi penerimaan, khususnya di Rukit, sehingga dibuat beberapa rekening. Kemudian juga ada hal-hal yang terkait untuk menampung PNBP pada akhir tahun yang estimasinya tidak dapat disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan. Pertanyaan kami, apakah rekening penerimaan ini dapat lebih dari satu? Karena dari satker-satker kami pernah mengajukan ke KPPN tidak bisa, jadi hanya satu. Kalau memang bisa, mungkin ada kebijakan terkait dengan bahwa rekening penerimaan dapat lebih dari satu. Kemudian kedua, kami mohon juga kebijakan peninjauan kembali kebijakan penyesuaian untuk penerimaan PBP pada akhir tahun. Demikian dua pertanyaan dan tanggapan dari kami. Terima kasih, Pak Denny. Baik, terima kasih banyak Pak Saryal ini. PIC yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan di AL, Pak ya, Angkatan UO Angkatan Laut. Ke berikutnya, ada pertanyaan lain, kita tampung 2 atau 3 orang dulu. Pertanyaan pertama tadi Pak Saryal dari Diskual ini terkait proses stock of name persediaan yang lama sampai 4 bulan. Yang kedua adalah masalah rekening kas, itu juga mungkin ke Pak Didi. Pak Denny, ya. saya tanya Pak Denny. Oh ya, silakan. Pak Irfan dari Kementerian Agama. Terima kasih Pak Denny. Ini kami mau nanyakan kepada Pak Didik Hairul terkait dengan
banyaknya satker kita di berbagai provinsi, satker kita mungkin terbanyak dunia akhirat ini. Dan dipanya itu berjumlah 6.207 dipa. Tadi kan Pak Denny akan tadi menyampaikan, Pak Heru menyampaikan akan adanya rekening virtual yang akan disatukan. Kendala kami kalau seandainya ada aplikasi yang nanti diterapkan oleh Kemenkyu, kita ini satker kita sampai ke pelosok-pelosok pulau gitu loh. Karena satker kita itu kan madrasah sanawiyah dan aliyah. Ibtidaiyah sudah digabung ke Kemenak. Nah itu di pelosok-pelosok yang di situ tidak ada infrastruktur yang berkaitan dengan sinyal. Sinyalnya harus beli dulu di Jakarta gitu loh. Nah ini gimana kendalanya gitu kalau seandainya ini disatukan dalam satu rekening virtual untuk tingkat kementerian. Ini yang membuat saya terus terang aja tadi mendengar berdebar-debar juga, wah ini akan menjadi masalah besar di Kementerian Agama. Karena kita terkendala dalam, kalau data dari yang kami pernah peroleh, itu untuk desa yang belum terjamah dari sinyal atau infrastruktur teknologi IT itu ribuan, masih ribuan, dan itu masing-masing daerah itu ada satker kami gitu. Nah ini kalau kecuali yang satker-satker di tingkat provinsi ya, kota-kota besar, itu tidak ada masalah. Yang berikutnya adalah terkait dengan masalah kami ingin adanya mungkin kerjasama segera dengan pihak KPKNL yang terkait dengan ini apa penilaian aset kembali ya, yang khusus satker yang asetnya itu di bawah 5 miliar. Ini kan satker kita di Kemenak itu rata-rata gedungnya asetnya di mayoritas bisa dikatakan 80% itu asetnya di bawah 5 miliar. Nah ini yang menjadi masih catatan oleh BPK. Yang berikutnya adalah tadi jadi catatan temuan BPK itu beberapa temuan kita sebenarnya sudah ditindaklanjuti gitu dan sudah terselesaikan, tapi masih tercatat tadi. Ini yang menjadi bagian daripada kita kaget juga gitu ya dari Kementerian Agama tercatat di sana. Saya kira itu Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kelihatannya satu pertanyaan ditujukan kepada Pak Didi, ya, kedua ditujukan kepada Pak Encep. Berikutnya satu lagi aja, baru kita ini. Nanya tadi. Ada pertanyaan live? Kalau tidak ada, kami angkat dari Slido. Bu Iren dari Ijen Kemendagri. Ya, mana? Wah, ini teman saya ini. Ya. Bu Apip, Bu Inspektur. Silakan. Ya, selamat pagi. Didengar suara saya, Pak Denny? Ya, siap-siap, Bu Iren. Terima kasih. Pak Denny, kami cuma mau menanyakan lewat Bu Wiwin ya. Tadi, kalau terkait dengan pengadaan untuk yang COVID ini, pengadaan masker, alat rapid test, yang tidak diniatkan untuk persediaan, jadi masuk ke akun belanja barang. Gitu ya. Jadi per 30 Juni 2020 ini, apakah dihitung kalau masih ada sisa? Terus mekanisme yang praktis gitu, biasanya yang setahu kami tuh KL kami tuh tidak menghitung meskipun ada sisa karena tidak diniatkan untuk persediaan gitu. Bagaimana caranya? Itu saja. Terima kasih. Baik, makasih Bu Iren. Oke, kita awali dulu dengan pembahasan 3 penanya pertama. Pertama dari Pak Sarial, Diskual, mewakili Pak Kadiswal, Pak Irfan dari Kementerian Agama, dan Bu Iren. Kami silakan Bu Wiwin untuk menjawab pertama. Bagaimana proses stock of name persediaan yang lama di di Angkatan Laut atau mungkin umum di Kemenhan? Silakan Ibu.
Baik, terima kasih Pak Denny. Yang pertama terkait dengan persediaan. Sebenarnya ini dua-duanya, baik Pak Sahrial maupun Bu Iren, ini bertanya terkait dengan persediaan ya. Nah, tadi disampaikan memang kalau di Squall itu kan jumlah persediaannya sangat banyak dan variatif. Dan Pak Sahrial mungkin ini terkait dengan pengendalian intern untuk pencatatan persediaan di Angkatan Laut ya Pak ya. Tadi disampaikan butuh waktu 4 bulan dan ini mungkin bisa diatur, artinya diperbaiki Pak, mulai dari kartu pengawasannya untuk persediaan, supaya bisa dilakukan percepatan tidak sampai 4 bulan untuk stok opnamnya. Kalau pencatatannya dan pengendalian internnya itu memadai, mungkin itu bisa teratasi yang 4 bulan itu ya. Kemudian kan persediaan ini dalam konteks untuk laporan tahunan ya Pak ya. Nah, untuk laporan tahunan kan Pak Sahrial punya waktu 2 bulan sebenarnya ya. Kemudian kalau saya lihat kan di triwulan 3 kita juga nyusun laporan bayangan. Nah, mungkin sejak triwulan 3 itu sudah bisa nanti dilakukan stok opnam pendahuluan seperti itu ya, supaya paling tidak nanti menggambarkan apa namanya, yang mana ini yang sudah selesai, mana yang belum. Ya, kemudian sampai dengan nanti akhir tahun, dan setelah akhir tahun pun sebenarnya Pak Sahrial masih punya waktu 2 bulan tuh untuk sampai dengan laporan keuangan yang unaudited-nya gitu. Nah, di situ kan bisa juga dimanfaatkan. Yang jelas ketika kita bicara persediaan, maka stok opnam itu menjadi wajib untuk dilakukan gitu. Nah, makanya mungkin belajar dari yang tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang tahun 2019, saat inilah waktunya bagi kita untuk memperbaiki terkait dengan pengendalian intern untuk persediaan di Angkatan Laut ya Pak Sahrial. Walaupun mungkin saya tahu kalau itu butuh effort yang tidak mudah untuk memperbaiki pengendalian intern, tetapi apa namanya, kalau kita lakukan itu pasti nanti di 2020 ini di akhir tahun Pak Sahrial akan lebih enak di dalam menyelesaikannya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Bu Iren, ini Bu Inspektur. Ya, jadi Bu Iren tadi juga bertanya terkait dengan barang persediaan ya. Jadi pengadaan dari Kemendagri, ya. Oh, Kemendagri ya. Ya. Oke. Terkait juga dengan pengadaan barang persediaan ya, yang nantinya jadi persediaan. Ini untuk keperluan penanganan COVID. Nah, Bu Iren, sebenarnya kan kita konteksnya itu kenapa menghitung persediaan di akhir tahun adalah untuk menghitung berapa sih yang menjadi beban persediaan di tahun itu, gitu kan ya. Jadi mungkin kalau untuk laporan yang semester ini, kalaupun itu masih dicatat sebagai beban, kemudian nanti mau dikoreksi di akhir tahun itu juga bisa. Artinya kalau memang itu masih ada sisa. Jadi di akhir tahun nanti dihitung berapa sisa, kemudian berapa yang menjadi beban persediaannya, itu yang nanti dicatat di laporan keuangan tahunannya Bu di akhir tahun. Mungkin seperti itu ya. Dan nanti kami akan melihat ini dari laporan yang semester 1 ini, seberapa besar sih dari masing-masing KL itu yang memiliki transaksi seperti ini. Nanti mungkin akan kami kaji secara lebih mendalam untuk kami kalau perlu memang dibuatkan panduan atau pengaturan khusus supaya seragam untuk semuanya. Nanti kami akan tinjau, akan kami lakukan segera ya Bu Iren ya. Mungkin nanti kami diinfo secara lebih detail melalui tim pembina yang ada di Kemdagri ya Bu ya.
Mungkin seperti itu. Karena ini saya yakin terjadi tidak hanya di tempatnya Bu Iren, tapi ini terjadi di hampir semua kementerian lembaga ini. Ya, itulah yang mungkin nanti juga terkait dengan pengungkapannya di dalam calegnya pun ini juga akan terpengaruh terkait dengan barang-barang seperti ini. Mungkin itu Pak Denny sementara dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Silakan Pak Didi terkait 2 pertanyaan tadi, rekening kas penampungan serta rekening bagi satkerker di pelosok. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Denny, makasih dari Diskual. Izin Bapak. Jadi memang kita upayakan bahwa pengelolaan rekening penerimaan itu tetap sesuai dengan ketentuan. Apabila pada akhir tahun Bapak menerima PNBP gitu ya, yang kemudian memang akan digunakan di tahun berikutnya, sehingga kemudian rekening penerimaannya itu tidak harus nihil, itu sebenarnya kan diperkenankan Pak. Dan rekening penerimaan itu kan sebenarnya dibuka kan memang untuk menampung PNBP yang kemudian diberikan izin untuk tidak disetor yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Nah ini kan ada mekanisme supaya nanti rekening penerimaan itu bisa kemudian berlanjut ke tahun berikutnya. Nah mekanisme ini yang harus dilalui Pak. Tapi mungkin yang dihindari adalah tadi untuk menyimpannya dalam bentuk rekening yang lain itu intinya. Tidak salah itu ada dispensasi yang bisa dimintakan supaya nanti rekeningnya itu tidak nihil ya pada akhir tahun. Dan dispensasi penyetoran yang melampaui 1 hari gitu ya. Nah, Bapak. Nah, ini yang mungkin yang perlu gitu. Nah, ini yang harus ditertibkan terlebih dahulu mungkin di Angkatan Laut sehingga kemudian nanti kita bisa lakukan tadi bahwa Bapak PNBP-nya itu tetap bisa disimpan, kemudian bisa digunakan di tahun berikutnya karena memang penerimaannya di akhir tahun. Dan kemudian tidak menggunakan rekening yang tadi, yang kemudian menjadi temuannya BPK. Nah itu mungkin yang harus kita lakukan nanti. Nah yang kedua, terima kasih nih Pak Ali Irfan ya, dari Kementerian Agama. Memang kita harapkan Kementerian Agama ini menjadi salah satu yang jadi piloting Bapak, yang bisa kita uji cobakan, terutama dengan karakteristiknya yang sampai kepada daerah yang terdepan, terluar gitu ya. Dan tadi sampaikan terpencil lah gitu. Tapi izin Pak Ali Irfan, Bapak mungkin belum pernah ke kantor Kementerian Agama Anambas Pak ya, Kabupaten Anambas gitu kan, atau Kementerian Agama Kabupaten Natuna gitu kan. Saya sudah sampai sana gitu Pak. Dan di sana gitu ya, kantor Kementerian Agama itu malah memiliki akses telekomunikasi yang mungkin lebih lebih memiliki satu privilege gitu. Karena begitu ada di Anambas, di Natuna itu, yang di tengah laut Cina Selatan sana itu, mereka ada banknya, bank BNI, BRI-nya, gitu ya. Kalau Natuna malah ada bank Mandiri, yang mereka punya satelit sendiri gitu, atau akses informasi sendiri. Jadi kalau rekening virtualnya itu nanti dimiliki oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Anambas, gitu ya, atau dipegang oleh BPP-nya di sana, kita jamin dia nggak akan ada hambatan Pak untuk bertransaksi gitu. Nggak ada, pasti nggak ada. Nah, kalau itu dilakukan di daerah timur bagaimana? Sekarang KPPN kami itu yang ada di Tual, di Maumere, kemudian di Saumlaki, bahkan Wamena gitu ya, Nabire dan sebagainya, itu sudah pegang semuanya virtual account Bapak. Ya. Jadi ini nggak ada isu terhadap telekomunikasi, nggak ada, karena virtual account itu sebenarnya teknologi perbankan gitu ya, yang sudah terakses oleh semua masyarakat gitu. Nah ini mungkin Pak Ali Irfan isunya, jadi mohon nanti kita bisa uji coba sampai sejauh mana ini bisa digunakan. Tapi tadi dari sisi urgensinya ini sangat-sangat penting, jadi nanti Bapak kalau di Kementerian Agama nanti Bimas Islam gitu ya, masing-masing eselon 1 nanti bisa menjadi konsolidasi rekeningnya. Nah, tinggal diputuskan saja, karena kami paham kalau di Kanwil Kementerian Agama itu mungkin dipanya itu bisa dipa yang masing-masing eselon 1, tapi bendaharanya itu bisa dirangkap gitu ya, dirangkap bersama. Nah, ini bisa diputuskan seperti kepolisian. Nah, apakah nanti induknya itu ada di Biro Keuangan gitu ya, kemudian masing-masing bendahara nanti memegang
virtual account-nya gitu, baru kemudian nanti ditata usahakan sesuai dengan DIPA masing-masing. Atau memang masing-masing nanti memegang suatu bendahara, kalau dia memegang 3 DIPA, maka dia mengelola 3 virtual account sesuai dengan eselon 1 masing-masing. Nah, itu nanti variasinya kita lihat gitu ya, dan itu bisa Bapak kita bisa lakukan nanti, solusi-solusinya sudah bisa kita lakukan. Nah, itu mungkin nanti kita perlu khusus gitu ya Pak Likvan ya dengan Kementerian Agama, karena saat ini kami dengan Kemenkumham, mohon izin, dengan beberapa kementerian lagi, Mahkamah Agung gitu ya, itu juga kita lakukan secara one-on-one gitu Pak, untuk melihat karakteristik di KL-nya masing-masing. Mungkin demikian Pak Denny, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Oke, untuk keadilan kami angkat dari Slido sekarang, sambil Bapak Ibu yang mau secara live setelah sesi ini. Pak Budi Wiono, bagaimana relaksasi IKPA terkait revisi SP2D yang berkaitan dengan kegiatan COVID? Ini ya. Bagaimana relaksasi IKPA terkait revisi SP2D yang berkaitan dengan kegiatan COVID, namun menggunakan akun rutin sebelum DJPP merilis akun khusus COVID. Kita memang merilis 2 kali ya, S308 dan S309. Kemudian Bu Iren, mungkin Bu Iren yang tadi nih, atau beda agak. Apakah hibah yang diterima yang merupakan sumbangan dari internal personil KL juga perlu didukung naskah perjanjian hibah? Bagaimana jika tidak ada? Terima kasih. Pak Tito, bagaimana jika ada bantuan langsung dari luar negeri untuk COVID-19, tetapi tidak ada senada ini ya, tidak ada naskah perjanjian hibahnya, dan barang tersebut oleh KL penerima langsung serahkan kembali ke pihak lain? Ini mungkin ke Pak siapa namanya, Pak Sudarso, yang tadi mana tadi? Silakan, kami silakan Pak Darso. Ya, terima kasih. Pada saat dilakukan relaksasi, tentunya akan ada masa transisi Bapak Ibu sekalian. Katakanlah seperti update halaman 3. Tentunya nanti kami akan melakukan pengaturan secara lebih detail terhadap update yang sesuai ketentuan. Kalau kondisi normalnya itu paling lambat dilaksanakan minggu berkenaan gitu kan. Nggak bisa naik ya? Halo, saya dengar Bapak? Ya, kedengaran Pak. Silakan. Nah, jadi demikian juga kalau misalkan akan ada perubahan-perubahan dari akun yang telah dilakukan pengaturan mengenai akun COVID-nya. Tentunya itu akan dikeluarkan dari sebagai penalti gitu kan ya. Nah, untuk capaian output Bapak Ibu sekalian, untuk yang layanan, nah layanan ini memang ada beberapa jenis kalau kami perhatikan di pencantuman pada masing-masing kementerian lembaga atau satker. Ada yang 1 layanan, ada yang 1 tahun. Nah, berdasarkan pedoman teknis yang kami sampaikan, untuk layanan, kalau misalkan 1 layanan, mencantumkan volume layanannya adalah jenis layanannya atau jumlah layanannya, katakanlah 5 layanan, maka sampai dengan triwulan kedua, 6 bulan artinya, maka layanan yang direncanakan dari 5 layanan tersebut pada akhirnya akan menjadi sebagian dari layanan untuk 1 tahun. Demikian juga kalau misalkan terkait dengan apabila layanan tersebut dicantumkannya volumenya adalah sebanyak 12 bulan katakanlah. Pada saat misalkan data di bulan Juni, di semester 1, maka capaiannya atau realisasinya adalah 6 dari 12 bulan layanan gitu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk hibah mungkin yang Bu Iren ya, Pak Denny ya? Iya, betul. Nah, ada juga Pak Tito, itu senada. Ya, pada prinsipnya hibah yang diterima dari pihak luar itu ya harus ada naskah hibahnya. Itulah menjadi dokumen sumber bahwa ada hibah yang diterima dari pihak luar, apakah pihak luarnya tersebut juga merupakan internal dari KL atau satker yang bersangkutan. Nah, seperti itu kalau berupa uang, tadi Bu Dir juga menyampaikan mekanismenya seperti apa, ada 3R, ada 1P. Kalau misalkan berupa barang juga mekanismenya tadi sudah disampaikan gitu kan. Ya. Kalau yang Pak itu
ini jika ada bantuan langsung dari luar negeri untuk COVID, namun tidak ada perjanjiannya. Nah, sama ini, secara prinsip untuk administrasi atau penatausahaan hibah adalah harus ada naskah hibahnya. Jadi mohon bantuan kepada Bu Iren maupun Pak Tito untuk bisa memperoleh naskah semacam grant agreement-nya tersebut gitu. Karena itulah menjadi dokumen sumbernya. Yang Bu Disti, apakah tidak ada perbedaan tanggal pengumpulan? Oh, ini mungkin Bu Dir APK. Ya, tadi 3 saja sih Pak, cukup. Oke, ya. Mungkin sementara demikian Pak Denny. Baik, makasih. Mungkin untuk membantu juga Bapak sekalian, apabila tidak ada naskah perjanjian hibah, dapat digunakan dokumen yang bersamakan. Minimal berita acara serah terima uang, serah terima barang. Itu rekan-rekan di DJPPR kiranya akan berkenan untuk memberikan nomor register bagi penerima hibah tersebut. Selanjutnya kita beralih ke penanya live. Ada yang resen? Mana, Bu? Oh, tadi yang resen pertama ini Pak Raden Suartono. Ini dari mana ya? Dari BPKP bukan? Silakan Pak Raden Suartono. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari BPKP Pak, kebetulan sebagai Kepala Biro Umum BPKP. Jadi yang pertama mengucapkan terima kasih atas program Raker ini, sehingga kami bisa ikut serta dalam rangka percepatan penyusunan laporan semester 1 2020. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Pak. Yang pertama, kami tujukan kepada Ibu Wiwin. Mungkin ini pertanyaan hampir sama dengan Ibu Iren yang dari Kemendagri, yang tapi sedikit berbeda. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Bapak, di awal penanganan, pencegahan dan penanganan COVID, sekitar bulan Maret, April 2020, kami hampir semua kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah harus dengan cepat untuk melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID di masing-masing kementerian lembaga. Yang menjadi masalah adalah harga-harga pengadaan barang dan jasa yang mestinya masuk kategori barang persediaan atau barang pakai habis, namun karena fluktuasi harga pada saat itu sangat tidak menentu, sehingga harga pas di pasaran melampaui dari nilai kapitalisasi, yaitu dalam hal ini untuk barang dan jasa di atas 1 juta. Mohon nanti treatment-nya seperti apa. Satu sisi merupakan barang pakai habis, yang manfaatnya tidak sampai 1 tahun, tetapi di sisi lain harganya sangat melambung tinggi, melampaui nilai kapitalisasi. Apakah harus dicatat sebagai aset atau BMN atau cukup barang dan jasa pakai habis? Yang kedua, kami tanyakan kepada Pak Encep nih. Kami tadi mengikuti slide halaman 21, Pak. Mohon maaf, Pak Encep. Di sana dinyatakan bahwa BPKP masih ada 89 NUP senilai 5.782.520 yang tidak ditemukan barangnya. Mohon untuk dicek kembali, karena menurut kami NUP yang tidak ada hanya 1 NUP senilai 5.780.520 berupa rumah jaga atau pos jaga di perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Kemudian yang ketiga, kami tanyakan kepada Pak Didik barangkali ini terkait dengan rencana pengadaan barang dan jasa di bawah 50 juta yang menggunakan aplikasi Bela Pengadaan, yaitu dengan mengoptimalkan dan memberdayakan UMKM
melalui pengadaan marketplace. Ini barangkali yang kami tanyakan, mekanisme pembayaran melalui rekening, termasuk juga kartu kredit pemerintah, seperti apa. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Raden Suhartono dari BPKP ya. Ada lagi penanya secara live? Raise hand, Biro Perencanaan Keuangan dari DPR. Oh ya. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Maaf nggak ada. Pak Rudi Romansa dari Karorenku, Sekjen DPR RI Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang ingin kami tanyakan. Ini berkaitan dengan kegiatan DPR RI yang tentu di DPR RI sangat unik dengan kegiatan di KL, bahwa kita ada 2 satker. Satker Dewan, ada Satker Sekjen. Nah, sebagai pengguna anggaran itu adalah Sekjen selaku eselon 1. Tetapi user penggunaan anggaran adalah anggota-anggota Dewan. Nah, ini terkait dengan permasalahan yang pertama. Tadi disampaikan oleh Pak Sudarso bahwa salah satu kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan anggaran itu terkait dengan adanya capaian output dan outcome. Tentu kami ini sangat mendapat, Pak, bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, pendekatannya adalah harus berorientasi pada output dan outcome. Nah, ini kami sangat mendukung karena yang disampaikan tadi keluhan Ibu Menteri bahwa sudah banyak uang yang dibelanjakan, tetapi itu tidak memberikan outcome. Nah, tentu ini perlu didukung dengan regulasi. Kami bertanya, adakah regulasi, apakah itu PMK, atau peraturan dirjen yang mendorong kewajiban semua KL dalam penyusunan penganggaran itu harus berorientasi pada output dan outcome, sehingga nanti dalam pelaksanaan pertanggungjawaban itu sangat jelas dan sangat terukur. Nah, kami sangat mengharapkan adanya suatu regulasi yang mewajibkan itu Pak, sehingga dalam penyusunan penganggaran nanti kami tentu akan melihat adakah output dan outcome. Di kami itu banyak sekali output-output yang secara fisik itu bisa dilihat, tetapi bagaimana dengan pengukuran sebuah outcome. Kemudian yang pertanyaan kedua, kami juga sangat sependapat bahwa ke depan semua KL tidak hanya semata-mata mengejar WTP, tetapi harus WTP yang berkualitas. Sehingga dalam WTP itu harus dapat menggambarkan laporan penyusunan keuangan yang sangat berkualitas. Nah, ini kami juga ingin bertanya, adakah ukuran-ukuran kualitas untuk mendapatkan WTP atau ada kualifikasi kualitas untuk penilaian WTP yang berkualitas? Karena semua KL juga sekarang hampir tadi 84 KL itu sudah memperoleh WTP. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan modernisasi pengelolaan keuangan modern melalui virtual. Tadi digambarkan bahwa satu satker itu bisa menggunakan 3 bank. Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Nah, kemudian di situ ada satker induk. Apakah satker induk ini hanya untuk KL yang mempunyai garis vertikal di pusat dan di daerah? Nah, sementara seperti DPR RI itu tidak memiliki rekening induk, tetapi ada satker, ada 2 satker, kemudian bendahara penerima itu dijabat oleh eselon 3. Nah, kemudian berarti di satker dewan itu bisa juga menggunakan virtual 3 bank, Pak ya. Boleh BRI, boleh BNI, dan Mandiri untuk mengelola uang persediaan sehingga bisa lebih modern dan bisa akuntabel. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak siapa tadi, Biro Perencanaan DPR. Ada lagi yang raise hand? Tidak ada. Kami belum lihat ya, mana ya? Oke, kalau nggak ada, karena waktunya juga berkejaran dengan waktu, kami persilakan. Yang pertama tadi pertanyaan Pak Raden Suharto kepada Ibu Wiwin, Pak Encep. Yang kedua dari DPR kepada
Pak Sudarso dan Pak Didi. Kami persilakan. Bu Wiwin dulu. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya menanggapi pertanyaan dari Pak Raden Suartono, Kepala Biro Umum BPKP. Ini terkait dengan pengadaan barang jasa untuk penanganan COVID. Jadi Pak Suartono, ini mungkin dikembalikan kepada niatannya dari belanja itu, pengadaan itu untuk apa. Kalau memang niatannya itu digunakan untuk persediaan, ya misalnya contohnya APD, ya itu belanjanya kan menggunakan kode akunnya 52 tuh, 5218 ya. Kalau memang seperti itu, maka ini ditreatment sebagai persediaan, Pak. Seperti itu, ya. Mungkin itu jawabannya. Kemudian boleh nggak Pak Denny, saya melihat di chat itu ada juga pertanyaan, itu Pak Rudi tadi menanyakan terkait dengan kualitas laporan keuangan. Ya. Pak Rudi mengatakan tadi bahwa tujuan menyusun laporan keuangan bukanlah mencari WTP, tetapi kualitas laporan keuangan menjadi yang paling utama, karena WTP itu akan diberikan kepada laporan keuangan yang berkualitas. Nah, Pak Rudi menanyakan apa sih kriterianya laporan keuangan itu berkualitas, ya. Jadi ada 4 kriteria yang digunakan di sana ketika pemeriksa menilai kualitas laporan keuangan. Yang pertama adalah sesuai nggak sih laporan keuangan itu dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur di dalam PP 71 tahun 2010. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian kriteria yang ketiga itu adalah kecukupan atas pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Dan yang keempat adalah bagaimana sistem pengendalian internnya. Jadi 4 kriteria itu yang digunakan di dalam menilai kualitas laporan keuangan. Mungkin itu Pak Denny, terima kasih. Baik, masih. Silakan berikutnya Pak Encep. Klarifikasi katanya jumlah NUP ini. Baik Pak, jadi mengenai jumlah NUP, sebenarnya data yang ditampilkan oleh kami itu data hasil LHP BPK di 2019. Memang pasti ada berubah-berubah sedikit banyak gitu ya. Nanti silakan PIC-nya komunikasi Pak. Komunikasinya dengan PIC kami karena kadang-kadang turun naik itu bisalah mengenai jumlah NUP. Nanti silakan saja komunikasi dengan PIC yang ada di kami. Kemudian juga saya juga ingin sedikit menjawab Pak Denny, ada beberapa yang terkait, saya singkat aja, ini juga dengan Pak Bawon dari TNI, juga gitu Pak, angka kami sebenarnya sama dengan yang bulan Juni. Kemudian ada progres. Ya, beda sedikit, jangan pusing Pak Bawon, yang 130.000 beresin dulu, yang sisa-sisa yang sedikitnya itu bisa dikomunikasikan. Yang 130.000 sikat dulu, nah yang 1.000, 2.000 yang beda, sambil jalan kita temukan. Kemudian juga yang tadi ada saran mengenai bagaimana yang mesin dan peralatan. Nah, kemarin yang direval itu adalah aset tetap, tanah, bangunan, jalan, jembatan, bangunan air. Nah, yang lain itu sebenarnya ada kewajiban 5 tahun sekali KL untuk melakukan inventarisasi. Silakan Bapak Ibu melakukan inventarisasi. Detailnya, pedomannya ada di kami, silakan dengan PIC. Kemudian juga yang tadi yang tidak ditemukan ya, barang tidak ditemukan, kalau memang itu administratif dan APIP melihat bahwa itu hanya administratif, silahkan dibereskan di semester 1. Tapi pastikan dulu oleh APIP bahwa kesalahan barang tidak ditemukan itu adalah oleh APIP. Udah yakin bahwa memang masalah administratif, silahkan di semester 1. Saya udah menjawab 4 pertanyaan yang tadi di slide di itu Pak Denny, mungkin kayaknya semua sudah kejawab tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di lewat chat gitu. Oh baik, siap. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Jadi memang DCKN ya sesuai dengan jargonnya dinamis. Jadi data itu masih bergerak Pak, sesuai dengan irama penyelesaian. Dan juga harapan kami penyelesaian evaluasi BMN itu tuntas berkualitas ya Pak Encep ya.
Siap. Oh, ada satu Pak Denny, izin Pak Denny, ada pertanyaan kebijakan khusus terkait percepatan alih status aset untuk KA yang likuidasi. Oh Jadi ya. Bapak Ibu, tolong Dikti ini, ke Dikbud, betul. Betul, itu di KL segera inventarisasi dulu Bapak Ibu di KL, ada nggak yang aset likuidasi ini? Dan kebetulan sekarang kewenangan ini kami sudah limpahkan ke KPKNL yang ada di Satker Ibu. Jadi akan lebih cepat, nggak dulu kan ke Kanwi, ke kantor pusat, sekarang sudah di KPKNL. Jadi silahkan Bapak Ibu membereskan nih satker-satker yang likuidasi ya. Masih banyak tuh, dan ini menjadi juga permintaan BPK nih. Ya, itu pertanyaan yang menyangkut satker likuidasi. Silakan petakan apa yang ada di Ibu, Bapak. Silakan langsung berhubungan KPKNL karena kewenangan dari kami sekarang sudah dilimpahkan ke KPKNL. Dan terakhir mungkin Pak Denny, yang ada ratusan triliun sorotan BPK itu adalah barang yang mau diserahkan kepada pihak ketiga. Ada ratusan triliun, 130 triliun belum clear nih Bapak Ibu. Ya Bu Wiwin ya, menjadi temuan BPK barang yang mau diserahkan kepada pihak ketiga, terutama biasanya PUPR, entah Kementerian Agama, itu tolong tuntas di Bapak inventarisasi dulu. Mari kita tuntaskan di mungkin kuartal 3 ini nih. Ini sorotan Pak, ada 130 triliun barang yang mau diserahkan ke pihak ketiga yang belum tuntas. Itu aja. Terima kasih Pak Denny. Baik, makasih Pak. Mungkin tadi nadanya itu Pak, barangkali ada percepatan atau dispensasi dari DJKN terkait proses hibah alih status dari yang satker itu cuma ganti baju. 042 ke 043 PTN di seluruh daerah itu kan cuma ganti itu Pak, 042 eselon sekian menjadi 023. Apakah proses persetujuan alih statusnya itu bisa dipercepat oleh rekan-rekan DJKN? Dari PKNSIP ya? Dari tempat Bapak? Sekarang di KPKNL Pak, jadi pasti lebih KPKNL, cepat sekarang, siap. karena kewenangannya sudah dilimpahkan kantor pelayanan Pak. Siap. Baik. Silakan Bapak Ibu, dan kalau ada yang terlambat, mohon Pak Karo WA aja saya. Ya. Kita sentilah kantor pelayanan. Nah gitu Pak. Makasih Bapak Ibu. Baik. Makasih Pak Cep. Silakan Pak Sudarso, capaian output. Kelihatannya belum outcome, jadi katanya bagaimana mengukur. Silakan Pak Sudarso. Regulasi apa yang menjadi dasar? Makasih. Makasih Pak Rudi. Beliau sahabat saya nih. Sering japri. Habis ini kita japri lagi ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Rudi, sebenarnya pada saat paket undang-undang di bidang keuangan negara itu ditetapkan, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003, 1 dan 15 tahun 2004, salah satu yang diubah itu adalah di aspek penganggaran. Di aspek penganggaran, pendekatan yang dipergunakan, kebijakan yang dilakukan adalah penganggaran berbasis kinerja. Jadi kalau kita berbicara mengenai kinerja, maka output menjadi satu indikator, demikian juga outcome. Dalam struktur penganggaran yang ada, output itu di level kegiatan, yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab Satker untuk merealisasikannya, sedangkan outcome itu berada di tanggung jawabnya di unit eselon 1 yang bersangkutan. Dalam konteks DPR memang unik, karena yang anggarannya adalah kalau untuk yang dewan itu para anggota dewan, sementara pengguna anggarannya adalah dengan kebijakan, karena penggunanya adalah para anggota dewan, maka ada kebijakan pengguna anggarannya adalah sekjen. Nah, sekarang aturan mainnya seperti apa? Turunan dari Undang-Undang Keuangan Negara, ada PP yang mengatur mengenai RKKR. Di sana sudah diatur juga bahwa ruhnya adalah berbasis kinerja. Bagaimana output itu ditentukan, dihitung, diukur, bagaimana kebutuhan anggarannya untuk mencapai output tersebut, sampai kepada ke atasnya di level outcome maupun impact-nya gitu. Dan indikator dari masing-masing output maupun outcome di dalam RKKL, di dalam DIPA juga sudah ditetapkan. Kalau kita lihat turunan ke bawahnya adalah PMK. PMK yang mengatur mengenai petunjuk penyusunan dan penelahan RKKL. Nah, di sana sudah diatur itu bagaimana output itu ditentukan, indikatornya seperti apa, bagaimana kalau dia merupakan output internal, output yang sifatnya layanan kepada publik, output yang sifatnya merupakan output infrastruktur, di situ sudah diatur. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian, ternyata penentuan output itu, kita kalau berbicara mengenai output, sedemikian variatifnya. Secara konsep dia harusnya muncul di kegiatan.
Namun di banyak kasus tidak selalu output itu muncul di kegiatan. Dia bisa muncul di sub output, bisa muncul di detailnya, di komponen atau item gitu. Oleh karena itu pada saat kami akan melakukan evaluasi atas capaian output, kita melakukan pemetaan ini outputnya ada di mana. Kalau untuk yang pembangunan fisik seperti gedung dan bangunan, pada umumnya output yang dicantumkan di dalam kegiatan itu sifatnya terukur. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-fisik, kita harus melakukan evaluasi kembali. Ada di level mana gitu loh. Oleh karena itu, melihat kondisi yang seperti itu, dengan pengaturan yang sudah berbasis kinerja, namun implementasinya masih seperti yang kami sampaikan tadi, maka untuk 2021, berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan, agar dilakukan desain ulang. Oleh karena itu, untuk 2021 ada redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Harapannya adalah anggaran yang disediakan pada satu satker, pada kementerian lembaga tertentu, betul-betul akan related disediakan dengan kinerja dari yang bersangkutan, Pak. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk kita sekali lagi mendefinisikan kembali kinerja satker apa sih sebenarnya, kinerja lembaga itu apa sebenarnya. Idealnya secara konsep yang dicantumkan di dalam penganggaran adalah sama dengan yang menjadi indikator kinerja kita. Jadi kalau berbicara contoh di Kementerian Keuangan katakanlah, selama ini Kementerian Keuangan memiliki 12 program kalau nggak salah. Kalau kita lihat sebenarnya kinerja keuangan Kementerian Keuangan diukur dari beberapa aspek apa. Yang pertama tentunya terkait dengan kebijakan fiskal. Selama ini di aspek kebijakan fiskal ada beberapa unit eselon 1 yang memiliki program masing-masing. Terus yang kedua ada aspek di penerimaan, ada aspek di belanjanya. Penerimaan selama ini DJP punya output program sendiri, Bea Cukai dan DJA punya program sendiri gitu loh. Demikian juga dengan aspek belanja dan aspek treasury-nya serta dukungan manajemen. Dengan redesain sistem penganggaran, perencanaan penganggaran, maka kita memformulasikan kembali mengenai kinerjanya Kementerian Keuangan diselaraskan dengan kinerja IKU, pengelolaan kinerja. Sehingga muncullah sekarang menjadi 5 program. Harapannya dengan sistem penganggaran yang baru, kita akan bisa lebih mengukur anggaran itu atas ketercapaian output-nya. Namun sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, itu satu sistem yang pada akhirnya tergantung nanti bagaimana kita semua selaku pengelola keuangan akan mencantumkan, akan mendefinisikan mengenai output kita, mengenai kinerja kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan beberapa kegiatan untuk peningkatan kapasitas, termasuk rapat koordinasi kita kali ini akan lebih memberikan pemahaman yang lebih baik bagaimana apa kinerja kita, apa output kita, dan termasuk juga pada akhirnya di level yang lebih atas mengenai outcome maupun impact dari anggaran yang di kementerian atau satker kita. Mungkin demikian Pak yang atas pertanyaan Pak Rudi. Tadi pertanyaan dari Pak Raden Soehartono terkait dengan KKP gitu ya. Secara prinsip kartu kredit pemerintah itu kan penggunaannya bagian dari uang persediaan. Pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan belanja menggunakan uang persediaan, antara lain menggunakan marketplace, di dalamnya adalah bisa menggunakan selain pembayaran yang menggunakan transfer maupun kartu debit, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan kartu kredit untuk pembayaran belanja menggunakan marketplace tersebut. Termasuk juga kalau misalkan mau belanja di di marketplace yang sifatnya di swasta itu bisa dipergunakan. Demikian mungkin Pak Denny, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi yang penting KL itu atau satker mengisi dulu dan outputnya terkonfirmasi Pak ya. Betul. Nah, kalau tidak output tidak terkonfirmasi nanti bisa mengurangi nilai Pak Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya Pak Didi kami persilakan rekening induk satker bagi rekan-rekan di DPR. Baik, makasih Pak Denny. Jadi Pak Soehartono, terima kasih Pak tadi pertanyaannya.
memang mungkin kalau bisa ditayangkan slide-nya ya, supaya nanti kita lebih bisa membayangkannya. Jadi slide yang digital payment marketplace tadi. Nah, mungkin ini penting Bapak Ibu sekalian. Slide-nya, minta tolong. Slide-nya PKN. PKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menguji coba ini lebih luas gitu ya, ini akan sangat menarik dan mungkin masing-masing KL kita harapkan ada yang menjadi objek piloting-nya gitu ya. Nah, mungkin ini jadi pada intinya Pak Suhartono, apabila Bapak memiliki rekening bendahara pada suatu bank, misalkan BPKP, misalkan banknya apa? Banknya BNI misalkan gitu. Nah, kemudian nanti Bapak BPKP ini kan ada rekening induk, ada rekening virtualnya. Ya, rekening induknya mungkin di pusat gitu ya. Di pusat itu rekening bendaharanya adalah dari BNI. Nah, kemudian ternyata di kantor perwakilan BPKP, Bapak, kemudian ada yang juga punya Mandiri atau punya BRI dan BTN misalkan seperti itu. Nah, ini nanti Bapak di rekening induk bisa buka untuk 3 bank atau 4 bank itu boleh. Tapi nanti masing-masing bendahara hanya memiliki rekening virtual untuk 1 bank masing bendahara. Jadi masing-masing satker itu hanya 1 bank. Nah, bagaimana menggunakan uang yang ada di rekening virtual itu sama dengan pada saat ini kita menggunakan pada rekening bendahara, sama. Hanya saja yang selama ini gitu ya, Bapak kan nanti akan membayarkan dari rekening bendahara itu kepada pihak ketiga dalam rangka penggunaan UP. Nah, membayarkan penggunaan UP ke pihak ketiga ini, itu kan nanti biasanya kita akan transfer gitu ya dengan debit card atau kata Pak Dakso tadi mungkin dengan credit card gitu ya. Kemudian bisa juga transfer melalui CMS langsung ke rekeningnya mereka. Nah, rekening mereka itu bisa beda-beda bank gitu ya. Pihak ketiganya ini. Dan kalau Bapak mengorder barangnya, maka kemudian itu akan dilakukan dengan mekanisme yang konvensional gitu ya. Datang ke tokonya gitu ya, berbelanja, kemudian membeli, menugaskan pejabat pengadaan, bendahara atau siapapun juga. Nah, dengan konsep marketplace ini ya, Bapak memiliki rekening bendahara misalkan tadi di BNI, maka kemudian BNI ini membuatkan platform yang isinya adalah langganannya Bapak gitu untuk berbelanja penggunaan UP. Ya, ada yang langganan kue rapat, mungkin langganan servis AC, langganan apapun juga lah yang kebutuhan-kebutuhan UP itu. Mau beli tisu, beli bunga dan sebagainya lah seperti itu. Nah, semuanya terdaftar semua itu ke dalam platformnya tadi yang dibuatkan oleh bank. Nah, nanti setelah platformnya dibuat, semuanya vendornya itu masuk ke dalam platform itu, maka nanti pemesanannya sudah dilakukan seperti Bapak memesan melalui GoFood atau melalui Tokopedia atau dengan Bukalapak gitu. Ada foto-fotonya semua, ada profilnya, ada harganya, nanti mesan sampai kemudian barangnya itu datang gitu ya. Nanti barangnya datang, nah kemudian pembayaran. Nah, pembayarannya tadi itu enggak semuanya menggunakan digital. Bisa dengan debit card atau bisa debit rekening CMS dan bisa dengan kartu kredit. Nah, kalau dengan mana kalau dengan kartu kredit? Kalau dengan kartu kredit itu nggak usah pakai ininya, nggak usah alatnya itu, ya edisinya nggak pakai edisi. Seperti Bapak kalau pesan tiket atau pesan hotel atau apapun, kalau pakai kartu kredit kan tinggal nomor kartu kreditnya, kemudian diberikan PIN-nya gitu ya, konfirmasinya. Nah itu nanti langsung di sana. Nah, pembayarannya juga bisa dilakukan. Nah, kalau BPKP rapat misalkan dengan Holland Bakery misalkan ada kue-kuenya. Nanti bayarnya bisa sebulan sekali berdasarkan tagihannya Holland Bakery selama 1 bulan. Dan tercatat semua Bapak di dalam platform ini, semua tercatat. Nah, itu mekanisme marketplace-nya itu. Jadi semua transaksi ada di dalam dan pemotongan pajaknya juga ada di dalam situ gitu. Ya, jadi di dalam situ sudah disediakan pemotongan dan penyetoran pajaknya terhubung dengan MPN. Dan saat ini juga sudah sambung dengan Sakti gitu ya. Jadi marketplace ini nanti kalau Bapak menggunakan Sakti itu juga sudah nyambung. Nah, kami mohon nanti kalau berkenan Pak, nanti kita diskusi bisa BPKP kita bisa piloting lah 1-2 satker dulu, nanti bisa menggunakan model ini marketplace. Dan ini nyambung dengan tadi yang dengan Biro Keuangan DPR, bagaimana rekening induknya
Jadi kita sudah ada sekitar berapa Pak? 9 bank ya, yang sudah memiliki teknologi atau sistem yang untuk rekening induk dan rekening virtual, termasuk Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BNI Syariah, kemudian Bank BTN. Jadi bukan hanya 3 bank ini gitu ya, ada sekitar 9 bank lah yang sudah. Dan memang targetnya sampai dengan akhir 2020, semua bank yang bermitra dengan kita dalam mengelola uang persediaan harus bisa menyediakan teknologi rekening induk, rekening virtual. Ini BPD sekarang ini sebagian juga sudah mulai, ini BJB, Bank Jatim, itu Bank Jateng, Bank Sumut itu sudah mulai membangun sistem ini. Nah, berapa bank yang boleh bekerja sama? Nah, itu tergantung kepada satkernya Bapak Ibu sekalian, di rekening bendaharanya berapa bank. Jadi kalau DPR kan satkernya cuma 1 misalkan, nah, tinggal milih aja rekening induknya 1, kemudian rekening satkernya 1. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan seperti BPKP tadi, mungkin seperti BPK ya, BPK kemudian perwakilannya banyak. Nah kemudian kalau perwakilannya semua itu hanya 1 bank, maka rekening induknya 1 bank. Nah kalau BPKP punya perwakilan banyak, kemudian di perwakilan banknya mungkin ada 2 atau 3, maka rekening induknya dibukanya juga 2 atau 3. Nah, modelnya seperti itu. Nah, nama-nama bank yang bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan konsolidasi rekening ini nanti kita akan sampaikan suratnya. Kita di Dijen Perbendaharaan ini sudah menyiapkan dan kita cantumkan dalam PKS dengan bank masing-masing. Mungkin demikian Pak Denny. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak sekalian. Kami kira kami cukupkan dulu diskusi ini yang sangat produktif dan dinamik keinginan proaktif dari Bapak sekalian. Untuk selanjutnya Bapak sekalian bisa berkoordinasi langsung dengan masing-masing direktorat. Kami di DJPB senantiasa mengawal APBN untuk Indonesia Maju dan teman-teman DJKN dengan harga tuntas ya untuk penyelesaian BME tuntas berkualitas dan DJKN itu dinamis. Kami kembalikan, masih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tidak semua bisa kami jawab, tapi Bapak sekalian bisa menghubungi langsung tim pembina di Direktorat APK atau tim pembina atau istilahnya tim di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sama juga tim pembina juga. Kami kembalikan ke MC. Masih banyak Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Singawirya yang telah memandu jalannya diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Bapak Ibu hadirin peserta rapat yang berbahagia, mengakhiri rapat koordinasi persiapan penyusunan LK semester 1 tahun 2020 ini akan disampaikan kata penutup oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk itu yang kami hormati Ibu Wiwin Istanti, kami persilakan. Baik, terima kasih MC, Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber secara khusus. Ini hadir Pak Direktur PKN, Pak Didi Hoirul, kemudian Pak Direktur Pelaksanaan Anggaran, Pak Sudarso, dan Pak Direktur Barang Milik Negara, Pak Encep. Jadi beliau bertiga kami tahu sangat sibuk. Namun karena beliau-beliau juga ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu Kepala Biro maupun Bapak Ibu Inspektur dalam konteks untuk mengawal pengelolaan anggaran di 2020 ini, maka pada kesempatan ini kami mengapresiasi para narasumber, terima kasih atas materinya hari ini dan juga diskusinya. Kemudian kepada seluruh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Umum atau Perlengkapan, kemudian juga Bapak Ibu Inspektur dari seluruh kementerian lembaga. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sudah hadir. Hari ini saya lihat dari jumlah partisipannya lebih dari 400 orang tadi ya, hampir 450-an orang, dan saya tahu di ruang tunggu pun masih banyak sebenarnya yang ngantri untuk bisa ikut masuk, namun karena keterbatasan kami, maka tidak semuanya bisa masuk. Kemudian juga terima kasih atas diskusinya hari ini.
Kami tahu masih banyak kekurangan, kami tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan secara live. Namun ini kami rekam, kami akan telusur satu persatu lagi seluruh pertanyaan yang masuk melalui Slido maupun juga yang ada di grup chat ya. Nanti akan kami jawab. Mana yang perlu kami terbitkan mungkin surat atau pedoman atau panduan, nanti akan kami tindak lanjuti. Kemudian yang perlu jawaban secara lebih teknis, nanti kami akan melalui tim pembina kami, dan tim pembina kami juga kami gabungan, artinya dari Direktorat APK, kemudian ketika diperlukan mungkin terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami juga akan berkomunikasi dengan Direktorat PA, kemudian terkait dengan permasalahan rekening dan kas, tadi juga kami akan berkoordinasi dengan Pak Direktur PKN. Demikian juga untuk pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan yang dijumpai terkait dengan barang milik negara, kami terus berkoordinasi dengan Pak Encep. Ya, untuk itu Bapak Ibu, walaupun tidak terjawab di dalam rakor hari ini, tetapi akan kami jawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu, itu yang mencerminkan permasalahan yang kita hadapi bersama di penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2020 ini. Ya. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita terus bersinergi dan berkoordinasi untuk penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2020 yang kami tunggu laporan dari Bapak Ibu selambat-lambatnya tanggal 30 Juli, baik untuk yang menggunakan sakti maupun yang non-sakti. Ya. Jika ada kendala, lebih cepat lebih baik kami diinfo melalui tim pembina supaya kita bisa mencari solusinya bersama. Terima kasih, saya akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin Istanti yang telah menutup secara resmi acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LK Semester 1 tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah acara Rapat Koordinasi pada siang hari ini, dan mewakili segenap panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhirnya, semoga segala upaya dan usaha kita dalam kegiatan hari ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi nusa, bangsa, dan negara. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Pandemi Corona masih terjadi, tetap patuhi protokol kesehatan. Jika ada salah dan kurang dalam penyelenggaraan acara ini, mohon hadirin berkenan memaafkan. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Pak Ustaz.